Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bihi sirajan munira. Amma ba'd, faqad qala ta'ala bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia, bahkan menjadi penjelasan atas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan batil. Al-ayah wa qala sallallahu alaihi wasallam, yattali Allahu ila jami'i khalqih. Allah memantau makhluknya pada fi lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah kemudian menebarkan ampunan kepada semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahid. Cuma dua yang dikecualikan, yakni satu orang yang masih musyrik, yang kedua yang masih bersengketa, bermusuhan dengan sesamanya. Kama qala sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu dzalika syahidina syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kelihatan? Baik. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Pagi hari ini di pekan pertama bulan Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban, Pak. Saat ini 1445 Hijriah, kita bisa ketemu kembali, nyambung silaturahmi sekaligus juga belajar bersama. Hari ini kita sampai pada bab yang ketiga, bagian kedua. Bab ketiganya adalah tentang ini, mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Kemarin mutasyabihat dari kata syibhun, artinya adalah serupa, samar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ngikut-ngikut serupa dengan satu kaum, maka termasuk golongan mereka. Itu yang sering kita sebut tasyabbuh, ya, artinya baik. Kemarin bahasan kita sudah cukup panjang. Bagian yang pertama ya tentang ayat mutasyabihat. Ini uraiannya, saya ambil poin-poin-poinnya. Ada 15 poin yang sudah kita bahas tentang ayat mutasyabihat. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan hadis mutasyabihat. Sebentar, ini bukan yang ini. Hari ini kita sambungkan dengan hadis mutasyabihat. Saya tampilkan lagi. Barusan tadi, bentar, An-Nas ya. 15. Nah, hari ini sambung dengan memahami hadis mutasyabihat. Ini bagian yang saya sudah buat. Sumber referensi utamanya dari kitabnya, bukunya Ustadz Abdul Somad, 37 Masalah Populer. Baik, kita buka dengan Ummul Qur'an Al-Fatihah. Oh maaf, sebentar, sebelum kita buka, sebagai muqaddimah tadi saya sebutkan ayatnya berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Karena hari ini sudah tanggal 21 Sya'ban, tinggal 9 hari ke depan insya Allah kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Itu mengingatkan kita agar bersiap diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ada yang berkuasa untuk ngurus itu. Kalau Sya'bannya pas 30 hari, maka tanggal 30 hari Sya'ban itu adalah di hari Senin. Berarti kita mulai puasa hari Selasa. Senin malam Selasa sudah tarawih. Tapi kalau tanggal Sya'bannya 29 hari, berarti tanggal 29 Sya'bannya itu hari Ahad. Nah, berarti puasanya hari Senin. Sudah serahkan saja kepada yang punya otoritas untuk mengatur itu. Saksinya se-Indonesia. Dari berapa ratus titik itu, ya, semuanya menyaksikan tanggal tepatnya 1 Ramadannya kapan. Kalaupun berbeda, udah biasa, nggak usah jadi masalah gitu ya. Baik, yang pasti sih, mau yang hari Senin ataupun hari Selasa mulai puasanya, pasti semua sepakat bahwa awal puasa dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Udah pengen lebaran aja. Udah pengen lebaran aja. Yang kedua,
Berikutnya tanpa speaker nggak apa-apa ya. Lebih bagus tanpa speaker kan? Kemarin ya pengalaman ya. Oke. Tanpa mikrofon dalam lebih bagus biasanya bening suaranya. Baik. Yang kedua yang dikutip tadi adalah hadisnya tentang Sya'ban. Bapak Ibu, ini pembuka Pak ya sebelum kita masuk materi. Sya'ban itu istimewa. Yang mengistimewakan Sya'ban siapa? Bukan Pak Kiai, bukan Ustadz, bukan ulama, bukan. Yang mengatakan bahwa Sya'ban itu istimewa adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sya'ban secara keseluruhan istimewa. Apa itu kata Nabi? Suatu saat salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau senang puasa bulan Sya'ban? Ini kayak kita orang lah pokoknya senang puasa. Nabi senang puasa Senin Kamis, senang puasa Ayyamul Bid setiap 13, 14, 15 setiap bulan gitu ya. Ini pada bulan Sya'ban lebih istimewa lagi. Kata Aisyah bahkan pernah Nabi itu full 1 bulan penuh puasanya selama 1 bulan Sya'ban. Puasa sunnah Pak ya. Kalau Ramadan sudah pasti gitu ya. Ditanya sama sahabat Nabi, ya Rasul kenapa engkau senang puasa? Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah dzalika syahrun yaghfuluhun nas. Adalah bulan yang sering terabaikan, sering dilupakan oleh orang. Apa sebabnya? Sebab terapit antara 2 bulan istimewa. Baina Rajab wa Ramadan. Sebab dia berada pada bulan di tengah-tengah antara bulan Rajab dengan Ramadan. Karena itu kemudian orang terlupa di bulan Rajab ada Isra Mi'raj, Ramadan full jor-joran gitu kan, tarawih, puasa dan seterusnya begitu. Padahal kata Nabi, turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Padahal pada bulan Sya'ban itu beliau tidak menyebutkan tanggalnya berapa. Pada bulan Sya'ban itu rapot kita manusia dihadapkan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau kita punya agenda tahunan, laporan tahunan itu bulan Desember gitu ya, maka laporan tahunan malaikat kepada Allah tentang amal kita itu pada bulan Sya'ban gitu. Baik, karena itu kata Nabi, wa nauhib ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya ingin ketika amal saya diangkat menuju Allah, saya berada dalam kondisi puasa gitu. Baik Bapak Ibu, jadi istimewanya bulan Sya'ban adalah satu, ini bulan diangkatnya amal kita, dihadapkannya rapot kita dalam 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Nabi mencontohkan gimana caranya puasa. Baik. Ternyata alasan yang sama dengan ketika Nabi ditanya, ya Rasul kenapa engkau senang puasa hari Kamis? Kata Nabi, hari Kamis itu adalah hari Allah menerima rapot kita setiap pekan. Jadi ada rapot bulanan, ada rapot mingguan, ada rapot tahunan gitu ya. Rapot mingguannya kapan? Hari Kamis. Itu sebab maka malam Jumatnya kita mati-matian jor-joran banyak ibadah gitu, memulai rapot yang baru. Kalau hari Senin kan ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena hari kelahiranku. Huwa yaumun wulidtu fi, gitu. Hari Senin hari aku dilahirkan. Wa yaumun ub'atsu fi, aku diutus menjadi nabi dan rasul pada hari Senin. Kalau hari Kamis jawabannya, pada hari Kamis itulah rapot 1 pekan dihadapkan untuk Allah Ta'ala. Nah bulan Sya'ban itu rapot tahunan. Itu sebab selesai bulan Sya'ban kita jor-joran seperti malam Jumat gitu, kita jor-joran selama Ramadan banyak amal ibadahnya gitu. Baik, Alhamdulillah, inilah istimewanya bulan Sya'ban secara keseluruhan. Tanggalnya tidak disebutkan. Secara spesifik tengah Sya'ban alias nisfu Sya'ban itu juga istimewa. Bukan kata ulama, bukan kata kiai, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi tadi saya kutip hadisnya, yattali'allahu ila jami'i khalqi, Allah memantau semua makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengampuni semua makhluknya. Di situ di hadis itu tidak disebutkan lil mustaghfirin amla gitu. Mau orang yang minta ampun atau tidak, cuma disebutkannya malam itu Allah tebarkan ampunan. Kan? Bapak jangan salah, Allah tentu Maha Kuasa untuk memberikan ampunan kepada siapapun, termasuk yang tidak minta ampunan. Karena dalam bahasa Al-Qur'an itu ada ghafir, ghaffar, ghafur. Ternyata itu levelnya beda. Kalau Bapak sesekali memaafkan orang, sesekali namanya ghafir. Tapi kalau berulang kali, sering, biasa gitu,
Ghaffar. Fa'ala yufa'il taf'il itu maknanya adalah tikror dan taksir, banyak dan berulang. Ada yang ketiga kata Imam Ghazali, level paling tingginya adalah Ghafur. Ghafur itu ampunan, Allah mengampuni makhluknya meskipun bisa jadi dia tidak minta ampun. Itu Ghafur karena puncak tertinggi. Gitu. Jadi kalau begitu maka malam nisfu Sya'ban Allah bisa saja mengampuni orang yang tidak minta ampun sekalipun. Tapi tentu apalagi namanya qiyas aulawi, apalagi kalau kita minta ampun. Bisa jadi yang nggak minta ampun aja diampuni, apalagi kita yang minta ampun. Makanya karena itu maka kita berusaha untuk mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Pak, kenapa kok malam nisfu Sya'ban kita berusaha mendapatkan ampunan? Karena malam itu malam ampunan. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, kalimatnya. Allah mengampuni semua makhluknya. Oke. Lalu kenapa Ustaz yang dibaca malam nisfu Sya'ban itu ya suratnya surat Yasin? Itu dihubungkan dengan hadis lain tentang keistimewaan Yasin. Apa itu? Yasin itu adalah surat ampunan. Mana hadisnya? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, itu hadisnya. Siapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, dia bangun pagi dalam kondisi terampuni. Malam nisfu Sya'ban, malam ampunan, surat yang dibaca surat ampunan, sinkron. Harapannya mudah-mudahan benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh enggak surat yang lain? Terserah, monggo silakan, enggak, memang bukan kewajiban, bukan keharusan. Ini memang menghubungkan antara dalil satu dengan dalil yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ini istimewanya nisfu Sya'ban. Yang menjadi catatan adalah ujung hadisnya. Illa li musyrikin au musyahin. Semua mendapatkan ampunan kecuali dua orang. Satu, orang yang musyrik, apa tuh Pak? Menyekutukan Allah, dia mengakui Tuhannya Allah tapi juga menghamba kepada yang lain. Kalau sekarang barangkali menghamba kepada yang lain itu jangan dikira cuma sekedar tempekong, berhala yang dalam bentuk fisik, Pak. Sebab berhala kita bisa jadi hari ini beda. Pangkat, jabatan, kedudukan. Kita menghamba kepada dunia, kepada harta gitu ya. Bahkan bisa jadi anak istri jadi berhala kita hari ini. Satu tuh ya, yang musyrik betul duit gitu ya, atau Abdul Butun hamba perut gitu. Satu nih yang tidak mendapatkan ampunan, yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua au musyahin, ini istimewa nih. Au musyahin, atau orang yang masih senang berantem. Masih iri, dengki ya kan, memendam permusuhan dengan sama saudara sendiri. Saya kira ini perlu disampaikan dalam konteks Indonesia yang baru selesai pemilu. Bahkan belum selesai. Belum selesai. Jangan berantem. Pertengahan bulan Sya'ban masih berantem, nggak dapat ampunan. Wah, ya, sayang, rugi amat gitu ya. Beda pilihan mah biasa. Udah kalah menang ya pada pasti itu mah tinggal gantian doang. Yang hari ini menang mungkin adalah yang didukung, yang kita dukung 5 tahun kemarin. Sama. Yang lebih serem lagi adalah yang hari ini kalah menang, besok tinggal liatin aja, berbagi kekuasaan. Kitanya yang di bawah masih berantem aja, ya rugi 7 turunan gitu ya. Udah selesailah, jangan berantem gitu. Kalau masih berantem nggak dapat ampunan. Alhamdulillah ya. Bapak rahmatullah, ini pesan universal yang ingin disampaikan di membuka pengajian ini agar kemudian kita menjaga perdamaian, persatuan-kesatuan gitu ya. Ya, maka pesannya yang menang, yang juara jangan jumawa. Karena 5 tahun aja sih gantian ntar. Ya, yang kalah jangan putus asa. Masih ada 5 tahun berikutnya. Ya, berjuang saja teruslah gitu ya. Baik. Ujungnya, terakhirnya adalah jangan sampai perbedaan pilihan politik itu memecah belah kita umat Islam ya. Jaga persatuan kesatuan, tetap masih bisa menjalin persaudaraan, dan kita sama-sama kemudian berkontribusi terbaik untuk masyarakat, jamaah, bangsa, negara kita tercinta Indonesia. Amin ya Allah rabbal alamin. La hadina kulliniatan salihah la hadatun nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siap kita mulai membahas tentang ayat-ayat dan hadis mutasyabihat. Sebelum kita lanjutkan, saya ulas dulu karena pertemuannya sebulan sekali. Ini yang sudah kita bahas, ayat-ayat mutasyabihat yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 15 poin. Bapak Ibu, mulainya dari sini berangkatnya. Ustaz, memang ada ayat mutasyabihat. Al-Quran itu kan hidayah untuk manusia. Memang ada yang remeng-remeng, gak jelas artinya. Masa petunjuk kok gak jelas artinya? Buku manual tapi gak jelas gitu kan. Gitu. Yang bener aja, masa iya sih ada begitu? Memang Al-Qur'annya sendiri yang bilang. Nih, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, minhu ayatum muhkamat, ada di antaranya ayat muhkamat, ayat yang jelas informasinya jelas, tegas isi kandungannya. Hunna ummul kitab, itu adalah secara keseluruhan induknya Alkitab. Secara keseluruhan, secara umum Al-Qur'an itu jelas. Gitu. Tapi wa ukharu mutasyabihat, ada sebagian ayat yang perlu penjelasan. Ya, yang perlu penjelasan, bukan enggak jelas, perlu penjelasan. Namanya ayat mutasyabihat disebutnya. Baik, ini ayatnya, suratnya surah Ali Imran, ayatnya ayat berapa, Kang? Ayat 7 ya. Nah, dan seterusnya, ini landasannya kemarin ya. Lalu yang berbeda adalah ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Saya potong ya Pak ya, saya loncat. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itu ada tanda wakafnya di atas mim. Mim itu lazim. Lazim berarti wajib. Wajib apa? Wajib berhenti. Bukan hanya wajib berhenti baca, tapi juga wajib berhenti memahami sampai di sini. Tidak ada yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat itu kecuali Allah yang hakiki, kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka katakan kami beriman kepadanya. Itu kalau kita berhenti di sini, kalau berhenti di Allah, maka yang tahu persis apa yang dimaksud ayat mutasyabihat itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Itu tafwid tuh, menyerahkan kepada Allah. Tapi ada sebagian qiraah yang membacanya bukan illallah, ini berhenti di sini bukan, tapi nyambung ke sana. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang yang dalam ilmunya. Yaquluna amanna bihi, itu hal di sana. Orang yang dalam ilmunya itu dia tahu takwilnya, lalu dia mempercayainya. Lalu dia mengimaninya, gitu. Ar-rasikhun. Jadi tanda wakaf ternyata bukan hanya membantu kita untuk membaca, tapi juga membantu kita untuk tidak salah memahami. Baik, ini ayat yang menjadi sumber bahwa ayat mutasyabihat itu ada. Baik, berikutnya yang sudah kita bahas. Apa saja contohnya? Contohnya adalah ini. Yang pertama, untuk memahami ayat mutasyabihat ada dua metodenya. Yang pertama namanya tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, terserah Allah bagaimana. Ya, adapun yang kedua, kalau Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya Allah punya tangan, tapi jangan dibayangkan tangan Allah seperti tangan manusia, terserah Allah saja bagaimana, gitu kan? Lalu misalnya kullu syai'in halikun illa wajhah, semua yang ada ini binasa kecuali wajahnya Allah. Allah punya wajah, tapi jangan bayangkan wajah Allah seperti manusia, terserah Allah saja. Itu namanya tafwid yang pertama. Yang kedua takwil. Takwil itu awwala yu'awwilu takwilan, artinya mengalihkan dari makna awal tangan, wajah, mengalihkannya menjadi makna konotatif, bukan denotatif. Makna konotatifnya tangan itu adalah kuasa. Tenang, udah dalam genggaman tangan gue, beres, gitu ya. Itu berarti kekuasaan. Wajah kedudukan, gitu. Itu namanya takwil, mengalihkan kepada makna yang lebih sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua-duanya digunakan, Pak. Baik ulama modern maupun ulama salaf zaman dulu gitu, semuanya menggunakan dua metode ini. Walaupun secara umum ulama salaf lebih berhati-hati. Ulama salaf dulu lebih banyak tafwid daripada takwil. Gitu.
Nanti kita akan bahas satu persatu. Contohnya mana? Satu ini. Imam Anas bin Malik kita tahu adalah satu di antara imam mazhab kita, gurunya Imam Asy-Syafi'i, 179 Hijriah wafatnya, lahirnya 95 Hijriah. Lumayan usianya panjang beliau nih. Memahami kata inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Al-A'raf surah 7 ayat 54. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jangan diterjemahkan sebagai 6 hari karena saat itu buminya belum ada. Bukan 6 kali 24 jam, bukan. Tapi 6 masa, 6 fase, 6 tahapan, 6 periode gitu. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa 'alal 'arsy. Istiwa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tafsir terjemah Kementerian Agama tuh biasanya bersemayam gitu ya. Bersemayam di atas aras, ini terjemahnya Kementerian Agama nih. Kata Imam Malik bin Anas, al-istiwa ma'lum. Istiwanya Allah itu sudah bisa dipahami. Wal kaif majhul. Bagaimana istiwanya Allah itu tidak jelas. Wal imanu bihi wajib, tapi iman kepadanya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya-tanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah, enggak usah nanya. Itu namanya tafwid. Satu ya. Wa kadzalika ar-rahimun 'ala al-'arsy istawa. Kalimat yang sama, ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Bukan ar-rahimun, maaf. Ar-rahman 'ala al-'arsy istawa, surah Thaha surah ke-20. Ayatnya ayat 54. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih itu 'ala al-'arsy istawa, 'ala al-'arsy istawa. Bersemayam di atas aras. Bagaimana bersemayamnya? Jangan tanya, itu bid'ah, kata Imam Malik bin Anas. Wa kadzalika rawa yarwi ma'na dzalika an Rabi'ah. Syekh Malik, Imam Malik punya guru namanya Rabi'ah, juga begitu pendapatnya. Wa yarwi an ummi Salamah marfu'an wa mauqufan. Juga di ujungnya ketemu dengan Ummu Salamah. Level sahabiahnya adalah Ummu Salamah berpendapat pandangan yang sama dengan Imam Malik. Baik, ini yang pertama. Yang berikutnya, ini sekilas saja Pak ya. Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Sufyan Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, Ibnu Uyainah, Waqi'-nya gurunya Imam Asy-Syafi'i, cukup mengimaninya, tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dibayangkan, tidak boleh ditanyakan bagaimana. Beliau Imam At-Tirmidzi mengutip pendapatnya para ulama tadi gitu, rata-rata pada umumnya mentafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tentang bagaimana Allah turun ke langit bumi, tentang bagaimana Allah manusia melihat Allah, tentang kaki betisnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagian berikutnya ada tentang kaki betis. Ya, Ibnu Shalah, ahli fikih, ahli hadis, ahli kalam sependapat, kata beliau. Ahli fikih, ahli hadis, ahli kalam di masa lalu itu sependapat tafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat mutasyabihat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, tafwid adalah pandangan umum jumhurus salaf. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesimpulannya menyerahkan bagaimananya itu kepada Allah itu adalah pendapat pandangan umum salaf. Tapi orang yang sama Ibnu Hajar Al-Asqalani juga nanti akan menyampaikan bisa jadi takwil. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang sama Fathul Bari, namun demikian sebagian salaf juga melakukan takwil. Secara umum tafwid, tapi ada juga yang melakukan takwil. Siapa yang takwil itu? Di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika memahami ayat ini, alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Kata Allah, di akhirat nanti, hari ini aku melupakan mereka sebagaimana mereka melupakanku, melupakan pertemuan hari ini di masa lalu di dunia gitu. Masa iya ada Allah lupa? Masa Allah punya sifat kekurangan yakni lupa? Itu Pak. Hai, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud bukan lupa beneran, tapi natrukuhum, kami tinggalkan mereka minar rahmah. Kami tinggalkan mereka tidak mendapatkan rahmah. Yang kedua, nasiyahumullahu minal khair wa lam yansahum minal syarr. Yang diingat keburukannya, kebaikannya diabaikan. Bukan berarti lupa beneran gitu ya, tapi tidak dianggap gitu. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah orang yang pertama dalam secara senioritas gitu ya, yang mentakwil, dan itu memang sesuai dengan doanya Nabi.
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, dalamkan agamanya Ibnu Abbas, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi, adiknya Nabi itu, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Maka tidak heran kalau Ibnu Abbas adalah mufassir pertama. Ibnu Abbas adalah juga orang yang berani menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat yang paling awal, termasuk diantaranya adalah tentang ini. Allah tidak mungkin lupa. Maksudnya gimana kalau melupakan itu? Maksudnya adalah Allah mengabaikan amal mereka yang baik, diabaikan, amal buruknya dicatat gitu. Allah meninggalkan mereka nanti di akhirat, nggak mau melihat mereka bahkan gitu. Jangankan memberikan balasan. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Mujahid melakukan hal yang sama, takwil. Dalam konteks ayat yang sama tadi, natrukuhum kama taraku liqa yaumihim hadza, kami tinggalkan mereka. Natrukuhum finnar, atau kami tinggalkan mereka di neraka. Nuakhiruhum finnar, kami biarkan mereka tertinggal di neraka selama-lamanya. Itu yang dimaksud Allah melupakan mereka. Berikutnya 9, 10-nya. Kenapa kok Ibnu Abbas berani menakwilkan? Sebab ayat ini kalau diterjemahkan secara denotatif, tekstual gitu, nanti akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Mana itu? Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak mungkin lupa. Gitu. Sifat lupa itu sifat negatif, sifat kekurangan, nggak mungkin nempel kepada Allah gitu. Karenanya Ibnu Abbas menakwil ayat yang tidak sesuai dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Abbas lagi yang ke-11-nya. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari nanti, Pak, tersingkap betis, lalu mereka manusia disuruh untuk sujud, fala yastati'un. Orang yang tidak biasa sujud di dunianya nanti di akhirat juga tidak bisa sujud. Ulangi nih bahasanya. Yang hari ini di dunia tidak pernah sujud, di akhirat juga nggak bisa sujud. Ya, yang nggak sholat gitu, nanti di akhirat nggak bisa sujud jadi Rasulullah SAW. Kalimat redaksinya adalah yauma yukshafu an saq. Nanti di akhirat itu hari Allah tersingkap betisnya. Kalau ada betisnya berarti ada kakinya dong. Ya kan? Tangan Allah tadi ada yadun gitu kan. Nah, apa iya gitu Allah punya betis? Yang dimaksud adalah masalah yang berat dan keras karena ketakutan huru-haranya hari kiamat. Ini takwilnya Ibnu Abbas. Bukan betis beneran, bukan betis kayak manusia gitu. Itu saat itu begitu carut-marutnya sehingga kemudian orang orang yang kafir di dunianya gitu, boro-boro sujud, dia udah pusing dengan dirinya sendiri gitu. Ya, Pak. Sering kita dengarkan di padang mahsyar nanti kita akan tenggelam dalam keringat kita sendiri. Saking ya kan bagaimana susah payah deritanya kita di mahsyar. Belum azab ini belum surga neraka belum. Boro-boro sujud gitu. Boro-boro sujud. Kira-kira begitu kata Ibnu Abbas. Berikutnya Abdullah Ibnu Abbas lagi. Takwil dari biaidin. Wasamaa banainaha biaidin. Langit kami bangun dengan tangan. Dengan tangan tuh maksudnya apa tuh? Az-Zariyat surah 51 ayat 47. Kata Ibnu Abbas, bukan tangan beneran tapi biquwatin, dengan kekuatan. Tadi bahasa kitanya denotatifnya tangan, konotatifnya kekuasaan. Konotatifnya kekuatan gitu ya. Baik, ini Ibnu Abbas. Lanjutnya Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah orang yang tafwid secara umum, menyerahkan hakikat mutasyabihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya beliau juga mentahwil. Innallaha yanzilu fil laili ila sama'id dunya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turun pada malam hari ke langit dunia. Itu yang turun apanya? Zatnya atau apanya? Kata Imam Malik bin Anas, yang turun itu urusannya atau keputusannya. Allah tetapkan keputusan kita bagaimana kita hari ini, Allah tetapkan gitu pada malam hari. Ya sama dengan kita turun naiknya pangkat misalnya. Apakah otomatis jenderal bintang 5 ada di lantai 5? Jenderal bintang 4 lantai 4 gitu. Pokoknya semakin tinggi bintangnya semakin tinggi lantainya. Enggak, bisa jadi yang bintangnya lebih tinggi lantainya di bawah, capek ke atas gitu. Jadi bukan soal naik turun fisik ini, bukan zat ya. Tapi adalah soal putusan.
tinggi derajatnya kedudukan orang bukan dilihat dari berapa lantai gitu, atau di lantai berapa kantornya, bukan, tapi soal kedudukannya. Baik, ini Imam Malik bin Anas juga mentakwil. Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, secara keseluruhan beliau tafwid, tapi sesekali beliau mentakwil. Contohnya surah Al-Fajr 89 ayat 22, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Itu surah Al-Fajr. Tuhanmu datang, malaikat bersof-sof. Tuhanmu datang, malaikat bersof-sof. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang datang adalah balasan pahalanya, bukan zat fisiknya gitu. Itu berarti beliau mentakwil. Yang terakhir yang kita bahas adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari wafatnya 256 Hijriah. Masih generasi 3 generasi pertama. Imam Bukhari juga mentakwil, Pak. Secara umum beliau tafwid, tapi sesekali mentakwil. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan tinggalkan Tuhan lain selain Allah Subhanahu, bersama Allah Subhanahu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wajah itu apa? Kata Imam Bukhari, kekuasaannya. Semuanya binasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi wajah itu adalah pamor, wajah itu menunjukkan kekuasaan juga. Baik, ini contoh tafwid dan takwil yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kata kuncinya ini. Bapak mau pakai tafwid maupun takwil, jangan sampai lepas dari ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Mau menyerahkan kepada Allah, mau mentakwil gitu. Kunci ayat ini, surah Asy-Syura ayatnya ayat 11. Tidak ada yang seperti Allah, sesuatu pun, apapun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan wajah, tangan, betis gitu, dan seterusnya, itu jangan sampai terbayang bahwa Allah seperti manusia. Huwa samiul basir. Ayat yang pertama. Yang kedua, ayat yang jadi langganan kita setiap salat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat terakhir surah Al-Ikhlas. Tidak ada yang sekufu, setara, sebanding. Kufu itu setara, sebanding. Tidak ada yang setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun siapapun. Apapun bentuknya gitu, siapapun orangnya. Gitu ya. Ini kata kuncinya. Kunci ini, jadi kalaupun kita tafwid gitu, menyerahkan kepada Allah hakikatnya bagaimana? Jangan dibayangkan seperti manusia, jangan dibayangkan seperti makhluk. Ini Al-Quran yang sudah kita bahas. Hari ini kita lanjutkan dengan hadis Nabi SAW. Hanya 3 saja, Pak, yang dicontohkan. Memahami hadis mutasyabihat. Memahami hadis mutasyabihat ini panjang nih. Ada satu kisah dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Namanya Thabit bin Qais bin Syamas al-Ansari, menjamu tamu Nabi. Saya ambil singkatnya saja. Satu saat datang seseorang kepada Nabi SAW, berkunjung silaturahim dengan kepada Nabi SAW. Mohon maaf, ini orangnya bukan orang kaya, bukan orang mampu gitu ya. Datang kepada Nabi sampai kemudian beliau menyatakan nggak pakai malu gitu. Ya Rasul, saya lapar banget, belum makan. Di jalan udah nggak kehabisan bekal gitu, belum makan gitu. Terus saya nginep di mana nih gitu. Datangnya dari jauh kelihatannya gitu ya. Orang dari kampung mana lah gitu, Arab Badui, kampung dari mana, datang ke Nabi di Madinah. Saat itu Nabinya sudah di Madinah. Lalu minta makan, dijamu. Nabi kemudian nanya sama istrinya gitu, Bun, ada makanan nggak? Kira-kira gitu. Ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasul. Nggak ada, pas lagi kebetulan nggak ada nih, lagi susah, beras mahal. Lagi susah-susahnya gitu. Nggak ada. Ini kelihatannya di zaman hijrahnya para muhajirin ke Madinah, masa-masa generasi awal. Lagi susah-susahnya gitu. Perang mulu kan gitu. Semua bahan makanan pokok susah didapat gitu. Ada ya Rasul. Lalu Nabi bilang sama para sahabat, para sahabat, ada nggak di antara kalian yang siap menjamu fulan ini? Namanya diketahui nanti di riwayat yang lain, Thabit bin Qais.
Ada nggak yang apa namanya yang siap menjamu? Bukan Sabit bin Qais mah orangnya yang membantu, yang menolong ya. Siapa di antara kalian yang siap untuk menerima orang ini di rumah kalian, menginap di rumah kalian gitu ya? Tolong dijamulah sebaik-baiknya gitu. Sabit bin Qais kemudian angkat tangan, saya ya Rasul, siap, di rumah saya aja. Gitu. Lalu tamunya Rasul itu kemudian ikut bersama dengan Sabit bin Qais bin Syammas al-Ansari. Ternyata Sabit bin Qais bukan orang mampu, bukan orang kaya. Sampai rumahnya dia nanya sama istrinya, "Bun, punya apa?" "Gak ada," kata istri. "Terus apa yang tersisa?" "Yang tersisa itu makanan anak-anak tuh, makanan bocah." Halo, kebayang gak sih, Bapak susah-susahnya kita hari ini, kulkas Bapak masih penuh, rekening Bapak masih penuh. Ini sampai kehabisan total sama sekali, nggak punya apa-apa gitu. Aisyah pernah cerita gitu, zaman kesulitan hidup kami bersama dengan Nabi, ada kalanya berhari-hari kami nggak pernah ngepul, dapur kami nggak pernah ngepul, nggak pernah masak. Kebayang nggak Pak susahnya kayak apa gitu ya. Termasuk tadi sahabat Sabit bin Qais itu bawa ke rumahnya gitu, ini ada tamunya Nabi, tolong dijamu. Punya apa? Nggak ada. Waduh. Terus yang ada apa? Cuma makanan anak-anak. Udah nggak apa-apa, hidangkan gitu. Lalu si istrinya nih sibuk gitu kan, nyiapin tempat, nyiapin nyiapin lampu. Zaman dulu mah masih pakai antau jamar cempor kali ya. Zaman kita masih petromak lumayan. Sekarang jadi pertamak. Bahaya. Sibuk tuh keluarga gitu menyiapkan tamunya, itu disiapkan tempatnya. Kemudian setelah itu disiapkan hidangannya, sudah malam hari gitu, siapkan hidangannya. Silahkan tuan makan gitu. Minta makan, lalu mereka sendiri sekeluarga gitu ke belakang, pura-puranya makan, ting dung itu, itunya ditabuin, gelas piringnya ditabuin, ding dung, makan juga, makanya jadi nggak barengan, gitu. Padahal si tamu dibiarkan makan kenyang, ini tuan rumah nggak bisa makan, nggak ada yang dimakan. Sampai malam hari itu kemudian sekeluarga ini kelaparan, tidur dalam kondisi kelaparan. Besok paginya ketemu sama Nabi di masjid gitu. Nabi belum apa-apa langsung bilang sama si Sabit bin Qais ini, "Sabit, semalam Allah ketawa lihat kamu." Itu belum ngomong Pak, Sabit belum cerita. Ya bagaimana mungkin dia ceritain maaf ke minusnya sendiri kan? Susah amat lu kan gitu kan? Ya kan? Enggak, Sabit belum cerita, Nabi udah bilang, "Sabit, semalam Allah ketawa lihat kamu," gitu. Ketawa maksudnya gimana? Bahasa redaksi hadisnya memang ketawa. Allah yadhak, dhahikallahu al-laila. Allah semalam ketawa melihat kamu. Aw ajiba min fa'alikuma. Dua orang ini suami istri saking baiknya sama tamu, dia mendahulukan tamunya gitu, sementara mereka sendiri kelaparan gitu. Allah melihat ketawa. Nah, tertawanya Allah itu bagaimana? Tertawanya Allah itu rahmat, Allah telah merahmatimu semalam. Tertawa itu maksudnya rahmat, tertawa itu ridho, tertawa itu seneng gitu kan. Allah seneng lihat kalian gitu. Allah meridhoi kalian, Allah merahmati kalian. Nah, jadi bahasa tertawa itu Allah merahmati kalian tadi malam karena kalian mendahulukan orang lain daripada kalian sendiri. Ini riwayat Pak menjadi asbabun nuzul dari Al-Qur'an. Surahnya surah Al-Hasyr ayat 9 ini. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang yang telah menyiapkan rumahnya dan iman min qablihim sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka, yakni orang muhajirin dari Makkah menuju Madinah. Siapa yang alladzina tabawwa'u itu? Al-Ansor, kaum penolong. Orang Madinah asli pribumi Madinah menolong orang yang hijrah dari Makkah. Gitu. Wala yajiduna fi sudurihim haja. Mereka tidak punya kepentingan, tidak punya keinginan apa-apun gitu ya. Tidak ada udang di balik rempeyek gitu. Nah, ikhlas saja. Ya, karena pengen menolong, membantu sama saudara sini. Mimma utu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Mereka mengalahkan kepentingannya sendiri walaupun mereka butuh. Si Qais tadi kelaparan, biarkan dirinya kelaparan demi menjamu tamu yang datang.
Tamu yang datangnya adalah berarti orang yang hijrah dari Makkah menuju Madinah gitu. Siapa yang siap nampung nih gitu. Bapak, Ibu rahimakumullah, ini asbabun nuzul dari surah Al-Hasyr 59 ayatnya ayat 9. Ada banyak pelajaran di sini, Pak, luar biasanya. Kalau kita hubungkan dengan riwayat yang lain, para sahabat Ansor, penduduk asli Madinah itu menawarkan diri. Ya Rasul, untuk memfasilitasi saudara kita yang datang dari Mekah ini, kaum muhajirin, bagaimana kalau kami berbagi separuh-separuh? Rumah kami 2, 1 buat mereka. Istri kami 2, bahkan termasuk istri kami 2, 1 buat mereka gitu. Ya kan? Toko kami 2, 1 buat mereka. Sawah kami 2, 1 buat mereka. Dibagi 2. Kata Rasulullah, enggak usah. Itu saking besar hatinya mereka, Pak. Ya, menolong orang yang hijrah dari Mekah itu sebagai kaum Ansor. Makanya mereka disebut sebagai kaum Ansor, kaum penolong, karena memang jor-joran, enggak pakai perhitungan. Kalau kita bodoh amat, anak bukan, anak bukan. Ya kan? Lu kalau mau hidup di sini ya usaha dong gitu kan? Kalau kita. Di sini Allah luar biasa nih kaum Ansor. Enggak, mereka jor-joran, kita bagi 2 aja. Bagi 2. Hai, kata Nabi, enggak usah. Nabi enggak maruk, Pak. Kalau kita mau kesempatan, emang tungguin. Nabi enggak maruk. Kata Nabi, enggak usah. Kasih aja mereka garapan sawahmu, ladangmu, kambingmu, ternakmu gitu. Lalu bagi hasilnya. Oke, bagi 2 hasilnya. Namanya paron gitu ya. Ya, maro ya Pak ya, maro gitu. Bagi hasilnya aja. Enggak usah dikasih tanahnya gitu. Tanahnya tanah kamu, enggak usah dikasih sama dia. Yang penting berikan beri garapan lalu berbagi hasil. Itu luar biasa bijaknya Nabi SAW. Kaum Ansor dengan lapang dada membuka seperti itu gitu, tapi Nabi juga nggak ngambil kesempatan enak begitu saja. Baik, berahmatullah, ini kata dohikallah, Allah tertawa. Tertawa bukan berarti dalam arti tertawa sesungguhnya, tapi Allah senang, Allah ridha, Allah penuh rahmat kepada orang yang melakukan itu. Namanya Sabit bin Qais, ya, yang menolong orang muhajirin hijrah. Berarti tadi bukan Arab Badui, tapi orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah yang ditolong oleh Sabit bin Qais. Berikutnya, ini 1. 3 saja. Hadis yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah. Bagaimana merespon ini? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Wajah Allah. Ini yang saya kutip ayatnya. Hadisnya sama, wajah Allah juga dikutip dalam hadis. Milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Redaksi ayatnya begitu. Apakah benar wajah Allah yang dimaksud adalah wajah? No, kata Ibnu Taimiyah, wajah Allah itu kiblat Allah. Kalau kita berada di tengah di satu tempat yang kita nggak tahu kiblat di mana gitu, ya sudah menghadaplah kemana aja, nggak ada yang ditanya, Pak. Nggak punya kompas, nggak ada yang ditanya, misalnya kan kita di satu tempat misalnya gitu, nggak punya. Kalau sekarang mah ada handphone, ada teknologi, ya kan, bisa tuh arahnya mana ngulon, tinggal klik aja. Ya, misalnya kalau kita nggak tahu kemana arah kiblat, fasamma wajhullah gitu. Kemanapun arah kamu sholat itu adalah kiblat Allah. Gitu kata Imam Ibnu Taimiyah. Jadi wajah tidak selalu berarti harfiah wajah Allah. Lalu berikutnya yang ketiga adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari memahami hadis bahwa Allah itu Ta'ala selalu Pak ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Qala Allah Ta'ala itu maha tinggi secara harfiah kan. Maha tinggi itu gimana? Allah maha tinggi secara maknawi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maha tinggi derajat kedudukannya. Mustahil dimaknai Allah maha tinggi secara fisik. Ya Pak, bukan berarti Allah maha tinggi itu secara fisik Allah tinggi gitu dalam sekian berapa meter tingginya, enggak begitu. Tapi maknawi, itu sama dengan pangkat derajat kedudukan tinggi. Apalagi Pak kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang, konteks kekinian gitu, dengan ilmu pengetahuan. Tinggi itu di mana? Di atas itu di mana? Yang kita sebut atas bagi kita di sini
adalah bawah bagi di belahan bumi sebelahnya. Ya kan? Yang kita sebut bawah itu atas bagi orang sana. Ya kan? Kalau kita di sini atasnya ke sana. Kalau kita di sini atasnya ke mana? Sono. Oke. Jadi atas bawah, tinggi rendah itu jangan difahami secara harfiah gitu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah Maha Tinggi, jangan dihitung berapa meter, jangan ditanya berapa meter. Itu maksudnya adalah secara maknawi kedudukannya. Allah Maha Tinggi di atas segalanya. Itu bukan secara fisik. Itu hadis dan ayat berkenaan dengan mutasyabihat. Baik. Berikutnya tidak panjang yang saya siapkan, hanya beberapa poin lagi. Contohnya bagaimana? Contohnya penerapan takwil kepada ayat mutasyabihat itu adalah ini. Yang satu pengurangan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Thaha 20 ayatnya ayat 5. Allah bersemayam di atas aras. Istiwa menguasai. Maksudnya istawa itu adalah menguasai, menaklukkan, mengatur, memimpin. Maka takwilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Istaula dari kata wali. Wali artinya adalah pemimpin. Wali artinya adalah penguasa gitu. Allah itu berkuasa atas arasnya. Kira-kira ini kalau ditakwil. Takwilnya menguasai, menaklukkan, mengatur, memimpin. Yang sering saya sebutkan contohnya adalah Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun. Jangan ditanya duduknya di mana. Karena maksud maknanya adalah menguasai, gitu ya. Baik, ini satu. Berikutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ayat-ayat seperti ini perlu ditakwil. Sebab kalau tidak ditakwil, Allah bersemayam di atas aras, itu perlu ditakwil kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena kalau tidak ditakwil nanti akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Mana ayat yang lainnya ini? As-Saffat ayat 99. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabiullah Ibrahim, aku akan pergi menuju Tuhanku. Dia akan memberiku petunjuk. Aku akan pergi kepada Tuhanku, dia akan memberiku petunjuk. Perginya kemana? Nabi Ibrahim perginya ke Palestina. Dari Mesir kemudian ke Palestina. Nanti Allah akan berikan kepadaku petunjuk. Apakah Allah berada di Palestina? Kalimat redaksinya kan, aku akan menuju Tuhanku. Emang Tuhan hanya ada di Palestina? Dulu disebut sebagai Syam. Palestina, Suriah, Jordan, gitu. Libanon itu bagian dari Syam dulu. Apakah cuma Palestina ini maksud? Apakah Allah hanya ada di Palestina? Enggak. Maka ayat seperti ini jangan difahami berarti Allah ada di Palestina. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jangan difahami Allah itu hanya berada di aras saja, gitu. Karena itu bukan menunjuk pada posisi tempat, bukan, gitu. Lanjut. Fa amana lahu Lut. Kemudian Nabi Lut beriman percaya kepada Nabi Ibrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Kata Nabi Ibrahim, aku akan hijrah menuju Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim. Dia Allah Tuhanku itu adalah sang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hijrahnya kemana? Ke Syam, ke Palestina. Nabi Ibrahim menemui dalam tanda kutip Tuhannya di Palestina, di Syam. Apakah Tuhan hanya di Syam? Di Palestina? Nah, ini bukan fisik gitu. Allah bukan fisik ya. Naik, lanjutannya. Yang lebih istimewa lagi adalah Bapak, kalau Bapak ngotot dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu di atas arsy gitu. Ayatnya satu, Pak. Ayat yang sama, Al-Hadid 57 ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy setelah selesai menciptakan semesta. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yaruju fiha. Allah Maha tahu tentang apa yang ada dalamnya, gitu ya. Yang keluar, yang naik, yang turun dan seterusnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Satu ayat, Pak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini satu ayat bertabrakan antara awalnya dengan ujungnya.
Awal ayatnya mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arasy. Tapi ujung ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Terus yang benar yang mana? Kalau di atas arasy dan itu kita sebut sebagai tempat itu, kan berarti ya Pak. Kalau kita tunjuk itu sebagai tafwid gitu ya, menyerahkan kepada Allah, tafwid itu menunjuk pada tempat, berarti Allah tidak ada di sini dong. Padahal ayatnya mengatakan ujungnya bersama kita dimanapun kita berada. Kitanya siapa? Manusia. Manusia berapa miliar? 7 miliar hari ini Pak. Setiap manusia punya Allah. Berarti Allahnya banyak dong. Itu masalah kalau kita memahami ayat mutasyabihat secara tekstual. Nanti berantakan semua konsepnya gitu. Ya Pak. Maka dalam bahasa yang lain tuh ada bahasanya, ada jagat alit, jagat ageng, ya kan? Ada alam semesta, ada yang kecil kita sendiri ini. Wa ma'akum tuh. Ada imanen, ada apa karena bahasanya tuh? Ya, baik. Jadi jangan difahami tempat, jangan difahami sebagai satu. Allah bukan fisik, Allah bukan benda yang terikat dengan ruang dan waktu gitu ya. Maksudnya Allah bersemayam di atas arasy, Allah menguasai seluruh semesta gitu kan. Allah bersama dengan kalian semua berada dimanapun kalian berada, itu sama dengan orang tua bilang sama anaknya, "Dek, kamu pesantren, sekolah, kuliah, ya kan? Jauh di sana, tapi ayah selalu bersama kamu kok." Apa ngikut? Enggak. Dalam hatinya gitu kan, Allah senantiasa ada bersamamu gitu ya. Kamu butuh apa tinggal WA. Gitu. Ayah bersamamu dimanapun kamu berada. Itu bisa dipahami dengan bahasa kita sekarang gitu loh. Apalagi Allah, ya kan? Kira-kira gitu. Al-Hadid 57 ayat yang keempat. Jadi pertanyaan, Allah di atas arasy atau bersama manusia? Kalau kita memahaminya terjebak dengan pemahaman tekstual, kita susah nih memahami dua ini. Padahal ayatnya sama. Gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita takwil gitu ya, Allah itu berkuasa atas seluruh alam semesta, dimanapun kamu berada Allah ada di situ gitu, maka kita mudah memahaminya. Itulah pentingnya takwil. Berikutnya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Kami lebih dekat daripada urat lehernya, kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Ini ayat yang dulu difahami sebagai wahdatul wujud, menyatunya diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti keris masuk werangkanya, menyatu jadi satu kesatuan gitu. Dulu mengabaikan. Apa sebab? Karena ayatnya berkatakan gitu. Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Jadi Allah di mana? Gitu kan? Allah di atas arasy atau menyatu dalam diri? Katanya Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kenapa ayatnya mengatakan Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri itu? Kalau difahami Ar-Rahman al-Arsy istawa itu secara tekstual, bahaya nanti jadi nggak sinkron dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Tapi kalau Allah berkuasa di atas semesta, dimanapun kamu berada, Allah ada di dalam, Allah ada di situ. Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Itu maknawi, semuanya maknawi, bukan tekstual, bukan bukan denotatif gitu ya, tapi konotatif. Gitu ya. Misalnya, jadi bukan berarti kemana-mana mereka ada kemudian ikutan itu, tapi saking dekatnya gitu bahasanya demikian, konotatif Pak semuanya. Baik. Yang terakhirnya adalah makna di atas. Makna di atas itu juga panjang. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah Maha Kuasa di atas hambanya. Penguasa posisinya di atas kita gitu kan. Jangan difahami di atas itu tadi berarti naik punggung kita dong. Enggak. Lanjut. Ayatnya banyak, Pak. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Lihat fawqa. Kalau secara redaksional bahasa Arab, fauqa itu di atas tanpa nempel. Kalau nempel namanya ala. The book on the table. Bahasa Inggrisnya on, itu ala. Kalau fauqa itu di atas nggak nempel. Al-misbah fauqana. Lampu di atas kepala kita, nggak nempel.
Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya above, bukan on tapi above, nggak nempel. Jadi wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah itu yang maha maksa, berkuasa di atas hambanya, nggak nempel di sana. Apa di atas dalam arti sesungguhnya? Enggak. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas, di atas, di atas. Allah di mana? Di atas. Ketika kita doa ke atas gitu ya. Bukan berarti atas fisik gitu. Sebab kalau memahaminya secara fisik nanti sama dengan kedangkalan ilmunya Fir'aun. Nih, Pak. Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum, kami akan bunuh anak-anak laki kalian, anak perempuan kalian kami akan biarkan hidup, kata Fir'aun. Wa inna fawqahum qahirun, kami berkuasa di atas mereka. Bukan berarti Fir'aun duduk di atas Bani Israel gitu ya, tapi kuasa gitu ya. Lalu qulna la takhaf innaka antal a'la. Ketika kemudian Nabi Musa menghadapi penyihir Fir'aun gitu, Allah memberi ilham wahyu kepada Nabi Musa, jangan takut. Innaka antal a'la, engkau akan menang. A'la lebih tinggi dalam arti menang, bukan berarti di atas, duduk di atas orang penyihir gitu. Lah, menganggap Allah di atas secara fisik itu sama dengan kedangkalan Fir'aun. Kata Fir'aun, wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala', hai para pembesar, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Kata Fir'aun. Fauqid li ya Haman, hai Haman. Ini perdana menterinya namanya Haman. Bakarlah untukku alatin, tanah, kalau bahasa kita batu, gitu, batu bata. Faj'al li sorhan, buatkan aku istana. La'alli attali'u, yang tinggi gitu. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa naik ngintip Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la azunnuhu minal kadhibin. Nabi Musa itu pembohong. Pak, kenapa Fir'aun membangun piramida? Biar dia bisa naik ke atasnya, biar ngintip Tuhannya Nabi Musa. Jadi kalau kita memahami Allah di atas itu atau Allah di al-arsy istawa itu secara fisik gitu ya, itu sama dengan kedangkalannya ilmunya Fir'aun. Keren ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Nah, cepat-cepat memang gitu. Mudah-mudahan poinnya dapat ya. Jangan terjebak kemudian memahami Allah seperti makhluk ya, yang fisik, yang indrawi gitu ya. Alhamdulillah waktunya sudah lewat. Sekarang pas momentumnya. Iya. Ya? Sudah selesai, pas banget. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada yang sampaikan, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ayat-ayat yang sifat mutafarriqah ini mungkin ya agak memang sulit lah kita memahami kalau ada penjelasannya. Tapi di surat Al-59 ayat 9 tadi yang dijadikan asbabun nuzul. Oke. Ini tentu tinggal prakteknya aja, tapi memang sangat-sangat berat gitu ya. Bagaimana kaum Ansor bisa yang tidak mengenal orang Muhajirin dan mau menerima gitu ya, menerima menjamu walaupun misi dia sendiri sulit gitu ya. Nah ini praktiknya buat kita ini tentu sangat sulit. Bagaimana kita jangankan dengan orang yang nggak kita kenal, saudara sendiri datang ayo lagi ini gimana? Bukan gitu kan? Yes. Kehidupan sehari-hari aja seperti itu. Nah ini kira-kira bagaimana kiatnya Ustaz supaya apa yang dipraktekkan oleh orang Ansor seperti tadi itu menjadi atau menuju ayat ke-59 ayat 9. Betul. Tadi bisa kita ya dikit-dikit lah supaya Allah itu mau ketawa lah buat kita gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Baik, saya mengutip ayatnya Pak ya. Ayat yang mengutip ayatnya. Halo, minimal 2 kuncinya. Yang pertama adalah wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Pemberian mereka tidak ada kepentingan. Lepas keinginan untuk dapat balasan. Kalau kita kan seringkali ngasih ngasih teri biar dapat kakap, ya kan?
Ngasih itu mancing gitu loh. Iya kan? Masih ada kepentingan, masih ada keinginan untuk dapat balasan gitu. Selama kita pengen mendapatkan balasan, selama itu juga kita nggak merasa lega untuk ngasih orang. Tapi nggak salah ya Ustaz ya? Yang Orang memberi sesuatu mengharapkan Allah. wala tamannau taksir gitu ya. Gimana Kang ayatnya tuh? Jangan kamu memberikan tapi kamu berharap balasan yang lebih banyak. Ya, itu ditegur oleh Al-Qur'an gitu. Kalau ngasih, ya ngasih ikhlas aja, lepas aja. Orang mau balas atau tidak, udah terserah dia, bukan urusan kita lagi. Selama kita masih berharap balasan dari orang, yang kita harapkan itu balasan dari Allah. Kalau yang kita harapkan balasan dari Allah, itu ikhlas. Tapi kalau kita berharap balasan dari orang, itu namanya tamanni. Itu namanya berharap tadi yang lebih baik gitu. Selama masih ingin dapat feedback yang bagus, selama itu juga kita nggak lapang. Itu satu. Wa yu'siruna ala anfusihim, yang kedua kuncinya adalah wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Siap mengalahkan kepentingan pribadi. Kalau kita masih menonjolkan kepentingan ini, ya lu memang adik gue tapi anak gue belum enggak bakal udah. Ya sekaya apapun kita merasa kurang aja. Ya, kalau kita masih belum siap untuk mengalahkan kepentingan pribadi demi keluarga, demi saudara, demi adik, demi kakak gitu. Dua kunci itu. Jangan ada kepentingan dari pemberian gitu ya. Maaf misalnya kita punya keluarga susah banget hidupnya gitu ya. Kita tahu kalau ngutang, Kak tolong dong gitu ya. Ngutang ntar dibayar deh gitu. Tapi kita tahu dia nggak bakal bisa mampu bayar gitu. Ngasih aja udah, nggak usah mikir-mikirin bayar. Itu lega lah. Pak, bisa kita rasakan ya. Kalau kita niatnya ngasih gitu, nggak ngutangin, lega yakin gitu. Ya kan, mau dikasih, mau dibalas atau enggak terserah lah gitu kan. Yang penting mas saya udah nolong saudara gitu. Insya Allah lapang hatinya gitu ya. Nggak bakal minta, dulu gue bantu lu kurang aja. Nggak begitu. Orang memang ikhlas kan lepas gitu. Ya, tuh yang keduanya mampu mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga sendiri. Gitu. 2 poin. Alhamdulillah ada petunjuknya dari Al-Qur'annya sendiri. Insya Allah kalau itu yang kita bisa lakukan, kita bisa mengikuti Sabit bin Qais bin Syammas al-Ansari. Gitu. Memang berat Pak. Itu sebab maka pahalanya besar. Iya, kalau ringan mah dapatnya payung. Nggak sahabat Nabi. Baik, bagaimana cukup? Kita lanjutkan diskusinya dengan istirahat dan sarapan bersama pagi ya Pak. Baik, kembali mudah-mudahan manfaat. Allah lapangkan hati kita untuk bisa mudah memahaminya ayat-ayat mutasyabihat ini dengan lapang dada. Dan insya Allah tidak salah memahaminya sehingga kemudian tidak tersesat jalan ya. Mentajsimkan Allah itu bahaya besar. Menjisimkan Allah, menganggap bahwa Allah itu punya fisik gitu, itu bahaya besar karena seakan-akan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan yang lain. Padahal laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Satu, tidak ada yang serupa dengan Allah siapapun apapun. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dibandingkan dengan makhluknya. Mudah-mudahan lurus akidah kita, insyaallah kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya maulana abud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radallahu rabbil alamin. Hamdal syakirin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.